Agenda Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa saat ini memang sudah selesai dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, Denpasar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum, selamat sore Gus. Selamat sore, terima kasih. Ya. Gus Imin, ini kan kalau kita melihat kemarin, ini kan dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Gus Imin dan juga para jajaran dari DPP, ini Gus Imin diminta secara paksa begitu ya, dengan seluruh DPW dan DPC agar menjabat sebagai Ketua Umum kembali. Gus Imin, itu melihatnya bagaimana, Gus? Ya, sebetulnya kita sudah memiliki sistem regenerasi ya, di mana saya dan DPP sudah memiliki tokoh-tokoh alternatif, lebih dari 8 orang yang siap menjadi salah satu pengganti saya. Tapi karena mesin DPP ini dianggap oleh DPC sudah sangat solid, ibarat kecepatannya sudah tinggi, jangan kemudian restart menjadi lamban. Karena itu semua DPC mengharap tim ini diteruskan. Nah, ya akhirnya ya oke, sebagai bagian dari tanggung jawab saya terima. Dan insya Allah dengan tim yang ada ditambah perkuatan-perkuatan baru seperti Kiai Ma'ruf Amin akan semakin memperkuat mesin politik yang sudah kita miliki selama 5 tahun berjuang ini. Gus Imin yang menarik juga, Gus Imin meminta kepada Kiai Ma'ruf sebagai ketua dari Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa. Itu pembicaraannya sebelumnya sebagaimana sih Gus? Kenapa akhirnya memutuskan nama Kiai Ma'ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro, Gus? Ya memang selalu para kiai itu kalau diberi satu jabatan saling lempar. Ya, begitulah akhirnya diskusi di antara beliau-beliau lalu semuanya meminta Kiai Ma'ruf yang mengisi ketua Dewan Syuro ini. Dan ini berkah buat saya dan PKB karena Kiai Ma'ruf itu selain pendiri, tim utama dari kelahiran PKB, waktu itu sebagai salah satu surya PBNU. Kemudian hari ini beliau juga mustasyar di PBNU, beliau juga wakil presiden, tentu nilai tambah yang sangat penting buat 5 tahun ke depan. Gus Imin tadi juga yang menarik dalam pidato penutupan ya Gus ya, Muktamar ini. Tensinya agak tinggi begitu, berbeda dengan pidato kemarin. Gus Imin juga sempat menyinggung terkait dengan pemilu yang brutal begitu, dan juga beberapa menyinggung arah ke kawan begitu. Boleh dijelasin sedikit nggak sih Gus? Ya, di Muktamar ini tiba-tiba ada sekitar hampir 100 orang preman yang tidak berhak menggunakan baju PKB datang di Muktamar ini. Untung karena dianggap membawa kekacauan di luar, masih di luar Muktamar yang dihadapi oleh para pecalang. Para pecalang ini adalah keamanan masyarakat yang tidak ingin terjadi keributan. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Raja-Raja Bali, kepada pimpinan-pimpinan adat yang telah membackup melalui para pecalang itu dengan ditangani pecalang dan pihak kepolisian tentu saja. Akhirnya preman-preman yang pura-pura pakai kaos PKB itu tunggang langgang lari dan itu menunjukkan bahwa alhamdulillah keamanan kelancaran muktamar terjadi. Orang-orang yang bukan PKB ngaku-ngaku PKB bisa diatasi. Yang paling penting adalah bagaimana agar proses muktamar ini dilihat sebagai proses konstitusi. Di mana konstitusi partai sekaligus menjalankan konstitusi undang-undang partai politik. Kita harus berpijak ke sana. Sehingga kalau mengganggu, ya saya terima kasih pihak kepolisian tegas. Gus Imin, ini kan di hari penutupan Muktamar, ini kan rencananya Prabowo Subianto, Presiden terpilih akan hadir begitu ya, menyampaikan pidato secara singkat. Tapi kalau kita lihat hari ini Pak Prabowo nggak jadi datang. Boleh dijelaskan sedikit Gus penyebabnya dan langkah ataupun sikap dari PKB sendiri, apakah karena memang Pak Prabowo nggak jadi datang, mungkin ada mundur ataupun keluar dari Kim Plus ataupun dari koalisi pemerintah selanjutnya? Saya tadi pagi di WA Judan menyampaikan Pak Prabowo kurang fit ya, mungkin kecapean. Beliau minta dimaklumi lah untuk hari ini tidak bisa ke Bali. Baik. Berarti Gus, kalau terakhir nih Gus ya, terkait dengan susunan DPP, kapan kira-kira akan disampaikan? Karena kan kalau kita lihat sekarang sudah selesai begitu ya agenda Muktamar di Bali. Ya, mulai tadi pagi sampai besok pagi kita akan menuntaskan susunan itu dan insya Allah Senin sore kita sudah umumkan. Oke, Senin sore akan diumumkan di Jakarta.
Di Jakarta. Artinya PKB tetap solid ya Gus ya, melihat dinamika sejak awal sampai kemarin muktamar hari pertama tetap ada demo, tetap solid. Solid. Baik, terima Demo kasih. biasa bagian dari demokrasi. Baik, demokrasi tetap. Baik, terima kasih Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum periode 2024-2029. Ya, memang kalau kita melihat begitu ya, sejak awal ini agenda muktamar PKB yang digelar di Bali memang banyak sekali dinamika politik, mulai dari aksi demo penolakan hingga beberapa atensi yang memang terlihat dari berbagai kalangan yang dirasa menjadi kawan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Namun tadi sudah ditegaskan oleh Ketua Umum pada periode selanjutnya dan masih dijabat oleh Gus Muhaimin Iskandar, ini memang bagian-bagian dari dinamika politik dan dirasa PKB masih sangat solid untuk membangun bersama ke depannya. Bella Mulahela, Devi Fitriana, Denpasar, Bali.